Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Afifia Palina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir karena nanti akan ada pembahasan soal atau latihan soal. Oke, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu struktur atom dan tabel periodik dengan indikator menentukan bilangan kuantum dalam suatu konfigurasi elektron dalam suatu atom dengan materi pokok bilangan kuantum. Kita simak slide selanjutnya. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum yang biasa dicari adalah bilangan kuantum dari elektron yang paling terakhir, yaitu elektron dengan tingkat energi yang paling tinggi. Satu set bilangan kuantum itu terdiri dari bilangan, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin, di mana masing-masing memiliki simbol yaitu N, L, M, dan S. Bisa disimak di slide PPT. Nah, kita simak satu-satu dari mulai yang pertama, bilangan kuantum utama atau yang dengan disingkat simbol N. Nah, bilangan kuantum utama biasanya disimbolkan dengan N. Bilangan ini akan menunjukkan ukuran orbital dan tingkat energi elektron yang disebut kulit atom. Bilangan kuantum ini menunjukkan nilai, biasanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya di dalam bilangan kuantum utama yaitu adalah angka yang menempel pada subkulit. Ya, misalkan 1S berarti bilangan kuantum utamanya 1. Misalkan 3D maka bilangan kuantum utamanya adalah 3. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum azimut atau dengan simbolnya L. Bilangan kuantum azimut memiliki simbol huruf L. Kemudian yang poin kedua, bilangan ini berguna untuk menunjukkan bentuk orbital dan subtingkatan energi elektron ditandai dengan subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F, di mana masing-masing subkulit itu memiliki nilai. Apabila dia berakhiran subkulit S nilainya 0, kemudian berakhiran subkulit P nilainya 1, subkulit D itu nilainya 2, dan F itu nilainya 3. Kemudian kita lanjutkan di bilangan kuantum magnetik atau yang disingkat atau dengan disimbolkan M. Kemudian bilangan ini menunjukkan posisi orbital terhadap orbital lain di dalam subkulit atom dan memiliki ketentuan. Di situ bisa disimak ya, di mana subkulit S itu memiliki diagram orbital 1 ya. Diagram 1 atau satu kamar, jadi satu kotak. Kemudian subkulit P itu memiliki diagram orbital 3 kotak ya, 3 kotak. Kemudian diagram orbitalnya dari D itu memiliki 5 kotak, sementara F itu memiliki 7 diagram orbital. Kok bisa 1, kok bisa 3, kok bisa 5, dan bisa 7? Itu karena apa? Karena kita tahu bahwa S itu memiliki elektron berapa? 2, dimana masing-masing satu kamaran atau diagram orbital itu maksimal 2 elektron. Berarti S itu hanya cukup membutuhkan 1 kotak. P kita tahu bahwa memiliki 6 elektron. 6 elektron berarti ketika satu kamaran itu diisi oleh 2 elektron, maka kita butuh berapa? Oh, ternyata 3. D 10 dibagi 2 berarti 5 kotak, sementara F itu ada 14 maka 7, dimana masing-masing kotakan itu memiliki nilai. Misalkan nilainya M untuk S adalah 0. Kemudian kalau yang P itu memiliki ada yang -1, 0, +1. Kemudian yang subkulit D itu memiliki nilai M ada -2, -1, 0, +1, kemudian +2. Sementara F itu memiliki mulai dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Nanti tergantung elektronnya itu berhenti di mana. Kemudian saya lanjutkan di bilangan kuantum spin. Memiliki simbol S. Bilangan ini menunjukkan arah putaran elektron
pada sumbunya atau rotasi. Hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, di mana satu orbital hanya bisa ditempati oleh maksimum 2 elektron, di mana elektron itu memiliki spin yang berlawanan, di mana yang searah jarum jam itu biasanya ditandai nilai plus setengah, sementara yang berlawanan yaitu nilainya min setengah. Ya, di situ ada contoh soal sebenarnya. Setelah mengetahui apa saja jenis bilangan kuantum, kini saatnya kalian mengetahui cara menentukan bilangan kuantum. Jadi biasanya ketika kita diminta untuk menentukan bilangan kuantum, langkah pertama yaitu kita harus membuat konfigurasi elektron dari suatu atom. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari bilangan kuantum terakhirnya, yaitu yang paling tinggi energinya. Misalkan di situ di dalam contoh ada unsur karbon di mana memiliki nomor atom 12. Maka kita menjabarkan konfigurasi elektronnya. Oh, 1s2, 2s2, 2p. 2p berapa? Di situ ada 2p 2. Oh, itu 6 ya. Berarti C itu memiliki nomor atom 6, 12 itu adalah nomor masanya. Bisa dikoreksi. Nah, setelah kita tahu konfigurasi elektronnya, kita pilih subkulit yang paling terakhir. Ternyata subkulit terakhirnya ada 2p2. Maka kita bisa membuatnya diagram orbitalnya. P itu tadi memiliki diagram orbital sebanyak 3 atau 3 kamaran. 3 kamaran, kemudian bawahnya itu diberi nilai min 1, 0 plus 1, maka elektronnya P itu sebanyak 2, maka kita masukkan ke dalam diagram orbitalnya dengan setengah penuh dulu. 1, kemudian 2. Oh, ternyata berhentinya itu di M sama dengan 0. Yang poin 3 di situ diminta untuk tentukan bilangan kuantum elektron paling terakhir. Tadi bilangan kuantum itu terdiri dari N, ada L, M, dan S. Untuk N-nya yaitu 2p2. Oh, ternyata bilangan kuantum utamanya yaitu nilainya 2. Karena nilai yang menempel subkulit P itu adalah 2. Kemudian bilangan kuantum azimut elektron terakhir ada di orbital P. Kita tahu bahwa P itu memiliki nilai azimut sebesar nilainya 1. Kemudian elektron terakhir yang ada di kotak dari kedua orbital P. Nah, itu bisa disimak dari poin yang kedua sebenarnya. Berhentinya di mana? Di 0. Ternyata M-nya itu sama dengan 0 atau bilangan kuantum magnetiknya yaitu sama dengan 0 karena berhentinya di posisi 0. Kemudian bilangan kuantum spinnya. Nah, bisa dilihat di diagram orbitalnya di situ bahwa dia berhenti di 0 itu posisinya searah jarum jam, dan ternyata nilainya kalau misalkan searah jarum jam adalah plus setengah. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan kuantum elektron untuk C dengan nomor atom 6 di mana subkulit terakhirnya itu memiliki bilangan kuantum N-nya sebesar 2, L-nya 1, M-nya 0, dan S-nya yaitu plus setengah. Untuk berkaitan contoh soal, maka saya sudah menyediakan latihan soal yang ada di selanjutnya. Setelah kita melihat slide PPT yang ada di sebelumnya berkaitan dengan bilangan kuantum, maka kita akan membahas berkaitan dengan latihan soal. Di sini bisa disimak atom suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron X dengan nomor atom 29. Nah, kita cek di sini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. 10, kemudian 19 tambah 10, 29. Kenapa di sini 4s1? Karena ini merupakan
subkulit D hampir penuh, maka dibuat 3D10, maka di sini 4s1. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom tersebut. Jadi kita di sini melihat bilangan kuantum yang terakhir yaitu yang 3D10. Kita mengamati subkulit yang terakhir yaitu yang 3D10, maka kita bisa memindahkannya di sini 3D10. Nah, selanjutnya kita bisa mencari bilangan kuantum elektron terakhirnya dari atom tersebut. Nah, kita tahu bilangan kuantum yang sudah dijelaskan tadi itu ada N, kemudian ada L, kemudian ada M, dan ada S. Nah, N itu adalah bilangan kuantum utama di mana angka yang menempel pada subkulit. Nah, di sini kita lihat angka yang menempel pada subkulit D adalah nilainya ada 3. Kemudian L-nya berapa? L itu dari subkulitnya D. D itu memiliki nilai sama dengan 2. Kemudian M-nya bilangan kuantum magnetik itu dari DD kita tahu bahwa memiliki diagram orbital sebanyak 5. 1 2 3 4 5, dimana di sini memiliki nilai min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, kita hitung di sini elektronnya ada 10 elektron, maka kita memasukkan, cara memasukkannya yaitu setengah penuh semuanya dulu baru kembali ke awal. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ternyata berakhir di sini. Berapa nilainya? Plus 2. Oh, ternyata M-nya itu memiliki nilai plus 2. Kemudian S-nya bilangan kuantum spin. Kita cek di elektron terakhirnya arahnya. Oh, ternyata begini. Kalau begini yaitu berlawanan arah jarum jam. Nilainya berarti min setengah. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Jika pada keadaan dasar elektron terakhir dari suatu atom adalah N-nya 4, L-nya 2, M-nya 0, S-nya min setengah, tentukan nomor atom pada atom tersebut. Jadi posisinya ini itu dibalik. Kalau tadi itu kita diminta untuk mencari bilangan kuantum terakhirnya, maka di sini kita diminta untuk mencari nomor atomnya. Nomor atom itu kan dari konfigurasi elektron. Jadi di sini kita menentukan subkulit yang terakhir terlebih dahulu dari bilangan kuantum yang ada disajikan di sini. Nah, kita tahu bahwa N-nya di sini ada 4, L-nya itu 2, M-nya sama dengan 0, S-nya itu sama dengan min setengah. Di sini bilangan kuantum utamanya ada 4. Kemudian L-nya 2, kita tahu L2 itu miliknya siapa? Subkulit D, berarti 4D. Kita tahu bahwa D itu memiliki diagram orbital sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ternyata dia berhenti di 0. Memiliki min setengah. Oh, ternyata berarti posisinya berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia semuanya itu keisi dulu semuanya, habis itu kembali. Oh, ternyata berhentinya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti dia berhenti atau bilangan kuantum terakhirnya yaitu 4D8. Jadi kita bisa mengecek 4D8 ke kiri itu kira-kira apa saja konfigurasinya. Kita cek dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D10, 4P6, kemudian 5S2, baru kemudian 4D8. Habis itu kita cek
nomor atomnya semuanya ini 10, 20, 30, 36, 38, 38 ditambah 8 yaitu 46. Oh, ternyata nomor 2 itu memiliki nomor atom sebesar 46. Nah, tadi sudah saya sampaikan di slide repeater berkaitan